Ex-Menlu Malaysia Sentil Mendagri Tito, mengapa sulit ucapkan terima kasih? Pernyataan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang menganggap enteng bantuan kemanusiaan dari Malaysia untuk korban banjir Aceh kini berbuntut panjang. Lewat video viral pada Jumat, 19 Desember 2025, mantan Menteri Luar Negeri Malaysia, Tan Sri Rais Yatim, melontarkan teguran yang sangat menohok. Intinya satu, Tito Karnavian diminta belajar adab dan budi pekerti sebelum bicara di depan publik. Persoalan ini bermula dari ucapan Tito dalam siniar suara lokal mengglobal yang tayang di YouTube, Sabtu, 13 Desember 2025. Saat itu, Tito menyebut bantuan medis dari Malaysia senilai kurang dari 1 miliar, sekitar 60.000 US dollar, sebagai angka yang tidak seberapa dibandingkan anggaran raksasa yang dimiliki Indonesia. Sebuah pernyataan yang mungkin bermaksud menunjukkan kemandirian bangsa namun justru terdengar angkuh di telinga saudara serumpun. Tokoh senior negeri jiran itu menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan tidak pernah diukur dari angka-angka di atas kalkulator. Reaksi Menteri Negara Tetangga yang menyatakan donasi 60.000 US dollar itu kecil, adalah hal yang tidak sopan, tegasnya dengan nada bicara yang berwibawa namun tajam. Bagi Rais, pemberian sekecil apapun bahkan jika hanya senilai 60 ringgit seharusnya diterima dengan rasa syukur. Ia menilai Tito gagal paham dalam melihat esensi dari sebuah niat baik. Menteri yang bersangkutan diharapkan untuk belajar terlebih dahulu dalam hal ucapan, komunikasi, atau bahasa kepada tetangga, imbuhnya lagi. Dalam kritiknya, Rais Yatim mengajak kita menoleh ke belakang ke era kepemimpinan Presiden Soeharto. Sebuah perbandingan yang cukup menyesakan, ia mengenang bagaimana The Smiling General selalu menyambut kerjasama dengan senyuman dan ucapan terima kasih yang tulus. Ada cerita menarik yang ia bagikan, dulu negara bagian Johor pernah mengirimkan bantuan ke Jakarta yang tertimpa musibah. Isinya, hanya beberapa bungkus beras, kue, dan barang seadanya. Namun apa respon Soeharto? Ia tetap mengucapkan terima kasih. Berbeda dengan sekarang, ketika Menteri Dalam Negeri Indonesia justru menyatakan bahwa bantuan tersebut hanya sekelumit atau terlalu sedikit, mengapa sulit untuk mengucapkan terima kasih? Tanya Rais dengan nada retoris. Rais Yatim menutup tegurannya dengan sebuah pesan moral yang sangat dalam. Ia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia dan Malaysia tumbuh dari akar budaya yang sama. Sebelum merdeka pada 1945 dan 1957, kedua bangsa ini diajarkan nilai luhur tentang simpati dan syukur oleh nenek moyang. Mari kembali pada akar budi pekerti kita, ketika orang memberi kita merasa bersyukur, mungkin dengan begitu nilai-nilai luhur itu bisa kembali hidup, wahai Bapak Menteri Dalam Negeri, ucapnya. Sebelumnya, Tito menanggapi bantuan obat-obatan dari Malaysia untuk korban banjir di Provinsi Aceh, saat menjadi tamu dalam podcast bertajuk Suara Lokal Mengglobal yang tayang di kanal YouTube Helmi Yahya Bicara pada Sabtu, 13 Desember 2025. Saat itu, tokoh yang pernah menjabat sebagai Kapolri pada 2016 hingga 2019 ini, mengatakan nilai bantuan dari Malaysia itu tak lebih dari 1 miliar. Menurutnya bantuan tersebut nilainya jauh lebih kecil daripada anggaran yang disediakan pemerintah RI. Bahkan Tito mewanti-wanti agar jangan sampai bantuan asing merusak citra Indonesia karena Indonesia memiliki kemampuan lebih besar untuk menangani bencana. Misalnya yang terekspos, saya langsung mendengar teman-teman di Aceh, dari Malaysia ada usaha ingin membantu obat-obatan, kata Tito. Setelah dikaji, berapa banyak obat-obatan yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, kurang lebih 1 miliar. Negarakan kalau untuk 1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah dapat bantuan dari negara lain, padahal nilainya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita, lebih dari itu.